Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wa istifada wal ibadata wa istifada wa hasra ala tafasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata fi qadarillahi wa tawadihi wa qurbih بهذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل الكرام ثم إلى جميع القبور خصوصا على المرحومين كلهم في هذا المسجد جميع المخلصين وأصولهم وفروعهم وأولادهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بالسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala wa kullu bi rahimi malakan yaqulu ay rabbu nutfatan ay rabbi alaqatan ay rabbi mudghatan fa idza arada Allah ta'ala an yaqdi khalqaha qala ay rabbi syaqiyun am sa'idun dzakarun aw unsa fama zarqa famal ajal fayaktubu kadzalika fi batni ummihi. Rawahu Bukhari wa Muslim an Anas. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Syaikkhani dari As-Sa'adah bin Zaid. Apa kata Rasul? Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah Ta'ala yang amat tinggi, ma'akhoda, apa-apa yang telah diambil, walahu, dari apa yang dimilikinya Allah, ma'u'tiya, dan juga apa yang telah diberikan, wa kullu syai'in, atas segala sesuatu, indahu, kepada manusia kita, bi ajalin musamma, telah ditentukan ketetapannya, ajalnya. Ini maksudnya hadis ini menjelaskan bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah ambil kepada kita, itu sudah diajalin musamma, sudah menjadi ketetapannya, ya, sudah menjadi ketentuannya, ya. Jadi kalau sudah ditentukan kita A, itu sudah kehendak Allah. Ditentukan kita B, sudah kehendak Allah. Ya, Pak RW jadi RW, mungkin usahanya iya, tapi hakikatnya ada kehendak Allah. Pak RT Bro jadi RT, usaha iya, tapi hakikatnya sama Allah punya urusan. Ya. Nah, jadi innalillahi ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi,
ma'akhadha walahu, apa yang sudah diambil dari kita, ma'atai atau yang telah diberikan, wa kullu syai'in, kepada sesuatu itu, indahu bi ajalin musamma, adalah sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan takdir apa tuh? Takdir muallaq, ya. Ada takdir mubrom, ada takdir muallaq yang harus kita yakini. Ada takdir yang harus dirubah oleh kita, ada takdir yang memang nggak bisa dirubah, ya. Jadi ada takdir yang harus kita usahakan, ada takdir yang memang sudah menjadi ketentuan Allah, ya. Nah, ini hadisnya pendek terkait tentang ingatan Nabi kepada kita, bahwa kita banyak-banyak mengingat Allah dalam artian bahwa semua yang ada diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah menjadi ketentuannya, ketetapannya, ya, bi ajalin musamma. Lanjut, innallaha ta'ala, qala Nabi sallallahu innallaha ta'ala wa kulla birrahimi malakan yakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya, wa kulla birrahimi malakan yakun, setiap rahim itu dikirimi oleh Allah malaikat, ya. Nah, ini berkaitan dengan takdir tadi nih. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa kulla birrahimi malakan yakul, bahwa Allah mengirimkan setiap rahim itu malaikat. Kemudian yakul, berkata siapa malaikat? Ayyu rabbu mudghah. Apa ini mudghah itu apa? Nutfah, sperma, ya. Ayyu rabbu mudghah, wahai Allah, wahai Rabb, nutfah. Mana itu nutfah? Ay Rabb alaqah. Mana itu wahai Rabb alaqah? Ay Rabb mudghah. Wahai Rabb, mana itu mudghah? Mudghah itu apa? Daging, ya. Jadi nutfah sperma, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Fa idza arada Allah Ta'ala, maka apabila Allah Ta'ala berkehendak ayyaqdi khalaqaha, untuk menentukan ciptaannya, kita manusia, qala, maka Allah berfirman kepada siapa? Kepada malaikat, ayyu Rabb, ya, wahai Tuhan. Ini kata malaikat bertanya, dan Allah menjawab, ayyu Rabb, apakah wahai Rabbi, wahai Tuhan, sakiyun am sa'idun, apakah manusia itu bahagia atau sengsara? Zakaru au unsa, laki-laki atau perempuan? Fama razku, apakah sudah ada rizkinya? Famal ajala, apakah sudah ada ajalnya? Maka kata Allah, fayaktubu kadzalika fi batnil ummi, maka kehidupannya, rizkinya, laki-laki atau perempuankah, ajalkah, fayaktubu kadzalika fi batni ummihi, maka itu semua sudah dicatat di perut rahim ibu kita. Nah, ini penjelasannya, Pak. Jadi Bu, setiap rahim manusia, terutama ibu, ya, memang yang punya rahim itu ibu, itu dikirim malaikat, ya. Ada malaikat, ya, yang menjaga apa? Nutfah, terus alaqah, terus mudghah. Ini asal usul jadinya manusia. Jadi malaikat itu mengawal, ya, mengawal pertama nutfah, sperma, ya. Kalau bahasa kerennya brong, duit, ya. Bahasa Inggrisnya apa duit? Brong, money, ya. Jadi mengawal tuh malaikat pertama nutfah, ya, spermatozoa dikawal oleh malaikat di saat ada di alam rahim ibu, ya, ya. Jadi udah dikirim tuh oleh Allah tuh setiap rahim ibu-ibu, ya. Yang kedua dikawal juga apa? Alaqah, ya, segumpal darah. Bab dari nutfah menjadi segumpal darah, ya. Jadi cikal bakal manusia, darah dikawal, ya.
Makanya ada peringatan kalau ibu kita atau istri kita lagi hamil, kan ada pantangan ini ya. Nah, itu malaikat yang kedua mengawal apa? Alaqah, segumpal darah. Yang ketiga mudghah, mengawal apa? Daging. Nah, daging itu diproses 120 hari atau 4 bulan, barulah menjadi gumpalan daging manusia. Nah, di situ apa kata malaikat? Ya, Allah akan menentukan. Apakah Allah akan menentukan? Kata malaikat, pertama, syakiyun, bahagia, sengsara, sa'idun, apakah bahagia hidupnya? Satu. Ya, kata malaikat bertanya kepada Allah nih, wahai Rabb, apakah manusia ini sudah dari nutfah, sudah menjadi alaqah, sudah menjadi mudghah, apakah manusia ini syakiyun, sengsara, sa'idun, atau bahagia? Yang ketiga, zakarun wa unsa, apakah ini laki-laki atau perempuan? Yang ketiga, fama rizqa, apakah sudah kau tentukan rezekinya? Famal ajala, dan juga apakah sudah kau tentukan ajalnya? Maka Allah ngejawab, fayaktubu kadzalika fi batni ummihi. Kata Allah, aku sudah tetapkan, aku sudah tulis semua itu di perut ibunya, di perut rahim ibu, ya. Nah, jadi ibu, khususnya ibu-ibu nih yang memang harus menerima sudah ketetapan Allah, di mana tempat manusia berkembang biak itu di rahim ibu, ya Bu ya. Harus ridho tuh, ya. Nah, ternyata Pak, sudah Allah tentukan tuh hidupnya, perempuan atau laki, rizkinya, ajalnya. Bahagia atau tidak hidupnya sudah ditentukan tuh oleh Allah, ya, di saat di alam rahim. Nah, ini penjelasan lagi nih, ya, bahwa rahim itu memang tempatnya keberadaan awal kita manusia. Semua kita manusia ada di alam rahim. Nah, ibu harus lebih kepada memperhatikan rahimnya, ya. Makanya ketika mendapat karunia berupa amanah anak, ya itu harus disyukuri itu, ya. Makanya diajarkan ketika ibu lagi hamil. Nah, tadi saya bilang ada pantangan A, B, C, D dan sebagainya. Kenapa? Karena menjaga tuh. Walaupun sudah dikawal oleh malaikat tentang nutfahnya, tentang alaqahnya, tentang mudghahnya, tapi tetap ada usaha orang tua, ya. Nah, ini jangan sampai dihianati nih. Mulia manusia kadang-kadang sekarang di aborsinya banyak banget, ya. Padahal itu sudah menjadi ketetapan Allah, Pak. Ya. Masya Allah, jangan sampai terjadi tuh, ya Bu ya. Anak-anak kita yang perempuan yang usia-usia sudah mengendak dewasa, hati-hati itu, harus dijaga rahimnya, ya. Jangan asal nerima dan menggugurkan, itu makanya menjadi kebiasaan yang sangat jelek, dianggapnya gampang, ya, dianggapnya lumrah sekarang itu. Nauzubillah min zalik, ya. Mereka hubungan di luar nikah gampanglah, diaborsi saja. Padahal ibu, masya Allah, itu perbuatan udah berapa kali lipat dosanya, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya ini diingatkan oleh Nabi bahwa di setiap rahim ibu dikawal oleh malaikat. Untuk apa? Untuk menjaga cikal bakal manusia, ya. Makanya jangan sampai ibu, ya, anak-anak perempuan kita ini, terutama yang punya putri yang sudah dewasa, harus betul-betul dikasih nasihat, ya. Itu jangan sampai nanti menyalahgunakan kehendak rahim yang ada pada diri perempuan itu, ya. Jangan sampai terjadi. Lanjut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intaji'an yantazi'uhu min ibadi, walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama hatta idza lam yabqa alimu ittakhadun nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftu
bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini rawahu Bukhari wa Muslim. Selanjutnya ini terkait dengan ingatan Nabi kepada kita sebagai manusia. Apa yang pertama kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak akan langsung mengangkat ilmu intija'an, secara cepat. Yantaji'uhu, ya, apa yang ada minal ibadi, daripada hambaku. Walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan apa? Biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Ya. Nah, jadi penjelasan lagi nih, tempoh hari pernah ketemu ya di hadrat halaman hadis yang ke halaman 42 ya. Ini ketemu lagi kaitannya bahwa Allah ya tidak akan ya mengangkat ya dengan begitu cepat ilmu ya daripada hamba-hambanya, akan tetapi walakin yakbidul ilma biqabil ulama, tapi Allah akan angkat ilmu itu semakin banyak ulama yang wafat. Nah, ini kita hati-hati nih Pak, mencetak ulama susah. Kalau mencetak pemerintah gampang. Sekarang aja udah repot, ya kan? Udah berebut si A, si B, si C. Tapi kalau untuk jadi ulama susah. Ini buktinya jadi imam, main dorong-dorongan. Coba dah. Ya, ada Pak RW, ada Pak RT. Coba jadi imam dia. Kagak ada yang mau. Yang kedua, ngurusin orang jenazah, ngurusin mayit. Kalau bukan ahlinya nggak ada yang mau. Ya. Nah, ilmu itu dicabut kata Allah tidak sekaligus, tapi yang pelan-pelan dicabut. Yang pertama biqdil ulama, diwafatkannya ulama. Ya. Makanya jangan bosan mencari ilmu, terutama kebiasaan kita Pak, yang orang muslim dan muslimah yang harus diajarkan praktek langsung ya. Jadi imam, jadi muazin, jadi khatib, kalau nggak biasa bisa keblenger semua. Azan keder, hayya 'alas shalah, Allahu akbar, jadi kesono ujungnya karena kepletot, nggak biasa, ya kan? Jadi azan keder namanya. Ya, jangan. Nah, ini ingetin kepada kita nih. Jadi Allah mengangkat ilmu itu enggak secara cepat diangkat semua ilmu, tapi apa? Yang pertama biqabdil ulama, di semakin kurangnya ulama, ya, dimatikannya ulama. Makanya kalau ulama mati satu, datangnya lama. Tapi kalau pejabat mati, yang nungguin udah ngantri banyak. Jokowi belum mati udah ngantri besok. Bener nggak kira-kira? Ya kan? Jokowi belum mati nih, udah ngantri besok nih. Ya, kan terakhirnya kapan Jokowi itu pemimpinannya? November 2024 ya. Sekarang udah ngantriin tuh, diperbutin ke manusia. RT belum mati udah banyak yang nyalonin. RW udah banyak yang nyalonin. Tapi kalau jadi imam susah. Coba dah. Ya, nah itu karena ilmu. Ya Bu ya. Jadi yang pertama itu. Apa lantas kalau biqdil ulama hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui atau orang yang alim yang paham tentang keilmuan, ittahadan nas, maka manusia mengambil apa? Ru'asa juhalan. Apa namanya? Mengambil apa yang dia nggak tahu. Ya. Mas'alu, maka mereka bertanya kepada manusia yang lain karena tidak ada ilmunya. Faktu bi ghairi ilmi, maka orang itu tidak mengambil jawabannya dengan ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka semua sesat dan menyesatkan. Kalau ulama udah nggak ada nih Bapak Ibu hadirin saudara, ntar manusia cari hukum masing-masing.
Akhirnya apa? Dollu wa adallu, sesat menyesatkan. Nggak ada rujukannya gitu. Ya, ini hati-hati nih, udah mau akhir zaman banyak seperti itu. Ulama ditinggalkan, ulama dikriminalisasi, ulama disingkirkan. Akhirnya banyak orang yang bertanya, yang ditanya tidak tahu hukumnya, asal ngejawab aja, maka itu sesat dan menyesatkan. Ya, nah ini sekarang udah banyak nih Pak, hati-hati ya. Nah, makanya hadis yang selanjutnya ini mengingatkan bahwa ayo anak-anak kita dididik dengan apa? Ilmu agama. Ya Pak ya. Jadi jangan malu, anak kita harus kita dasari dengan agama. Minimal kalau udah punya agama, anak kita kemanapun aman. Ada bemper apa? Ada filternya, ada benter apa? Ada bempernya, ada kawasannya, ada pengawasannya. Ya. Nah, jadi mencetak orang yang ngerti agama, fuqaha itu susah. Ya belum tentu 1000 atau 100 tahun atau ya 20 tahun belum tentu bisa. Karena itu ilmunya berbagai macam disiplin ilmu, ya. Nah, contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh dah. Ya kalau bukan karena ilmu yang ada, ya jadi imam, saya bilang tadi harus ada rukun, ada syaratnya. Kalau nggak mampu jangan berlaku jadi imam, hati-hati. Ya bacaan harus baik, syarat ruku, syarat sujud, i'tidal harus ada, gitu kan? Karena apa? Imam itu akan menanggung jawabi makmum. Ya, bukan berarti nakut-nakutin saya, bukan. Ya, yang kedua kita coba pelajari Pak tentang apa? Tentang pemusaraan jenazah. Penting itu. Penting itu Pak. Jangan udah ada amil ini, udah ada Ustaz Cacan ini yang mandiin. Jangan. Kalau dia lagi sehat, kalau dia lagi sakit, harus semua bisa minimal. Ya, itu penting ilmunya tuh. Sebab itu mah bukan banyak teori tapi banyak praktek. Ya, karena memandikan orang itu ilmunya juga ada, nggak boleh sembarangan. Jangan asal diguyur-guyur aja, udah bungkus, enggak. Ada caranya. Ngapanin ada caranya, nyolatin juga kan kita udah tahu ada caranya. Bahkan memasukkan ke alam barzah pun ada etikanya. Ya, nggak boleh sembarangan tuh. Ya, penting Pak. Ya, nah makanya konsepnya di sini, didiklah anak-anak kita dengan ilmu yang mengerti dengan agama. Karena orang mengerti agama itu sulit datangnya. Ya, sulit Allah kirimkan orang yang fuqaha itu sulit datangnya. Ya, makanya ayo selagi kita masih bisa belajar, yang kita bisa lakukan. Ya, jangan sampai nanti ilmu diangkat, ulama nggak pada ada, akhirnya keder, nyari hukum ke siapa, gitu ya. Nyari hukum ke siapa? Akhirnya pada nggak tahu hukum, akhirnya apa? Pada saling sesat menyesatkan. Nauzubillahi min zalik. Ini penting nih, ya. Penting. Tadi tuh ketahuan kita udah mempunyai calon bayi di dalam rahim. Kalau punya ilmu dijaga kan gitu. Ya. Semua aspek kehidupan ini pasti ada ilmunya. Semua aspek kehidupan ini pasti ada tuntunannya. Ya. Nah, ini jangan sampai kita udah dikaruniai, dikodratkan oleh Allah sebagai orang yang mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, yang minimal kita bekalilah diri kita dengan ilmu yang kita dapat, atau yang lebih jauhnya anak keturunan kita bekali dengan ilmu. Ya, ilmu umum boleh, tapi lebih penting juga ilmu agama, jangan ditinggalkan, penting. Ya, nanti ketika mereka tahu cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik dan sebagainya, ya, disiplin keilmuan. Nah ini Bapak hadirin saudara, jadi yang hadis berikutnya ini mengingatkan tentang pentingnya ilmu, karena semua kita hidup di dunia adalah dengan ilmu. Pernah sampaikan, ya, kalau kita ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita ingin bahagia dunia dengan ilmu,
ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin kedua-duanya dengan ilmu. Ya, jadi teknokrat, jadi ekonom, politisi dan sebagainya harus ada ilmunya. Ingin dunia, cari ilmunya. Ingin akhirat, cari ilmunya. Ya. Akhirat ilmunya apa? Ya minimal yang kita wajib dulu dah, ilmu sholat, penting. Ya, ilmu sholat, nanti ilmu zakat, nanti ilmu puasa, nanti ilmu haji, begitu ya. Tapi yang penting adalah ilmu yang amat sangat penting buat diri kita adalah ilmu sholat. Ya, penting. Ini Pak. Jadi kita ingin bahagia dunia akhirat, ya ilmu, nggak ada lain, gitu ya. Nah ini hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak dan Ibu, saya kira 3 untayan hadis ini yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya simpulkan bahwa Allah ya telah memberikan apa yang diberikan kepada manusia, pun mengambil apa yang sudah diberikan Allah kepada manusia adalah apa? Merupakan ketetapannya. Lantas yang kedua, bahwa Allah mengirim para malaikat kepada rahim-rahim ibu, ya. Untuk apa? Untuk menjaga daripada nutfah, alaqah, mudghah, ya. Dan juga di dalam rahim itu sudah ditentukan baik atau tidak hidupnya, laki atau perempuan, apakah sudah ada rizkinya dan sudah ada ajalnya. Berarti ada 4 yang sudah Allah tentukan di dalam apa? Di dalam rahim ibu. Lantas hadis yang ketiga, bahwa Allah tidak akan mengangkat ilmu sekaligus, melainkan diangkatnya ulama, ya, wafatkannya ulama-ulama, orang-orang soleh yang ngerti ilmu. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau ulama nggak ada yang gantiin, nggak ada orang yang alim, maka kata Nabi, manusia akan mengambil hukum semaunya, yang itu menyebabkan dollu fadollu, maka sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan mungkin dari yang saya sampaikan? Ya Pak Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak perempuannya itu sudah dewasa, ya terserah aja anak perempuan yang mau pakai hijab atau enggak, itu diserahkan kepada anak. Nah menurut Pak Habib, ya, jadi Bapak kita harus mengikuti ulama yang seperti ini gitu. Betul. Ya ini kita tahulah sudah ada tuh ya kontroversinya kan. Di antaranya mohon maaf putrinya Quraish Shihab, ya kan? Ya pada tahu semua tuh. Nah, kembali Pak, Bapak Ibu hadirin saudara, jadi anak adalah titipan Allah kepada orang tua. Ketika mereka belum balik, sebelum balik mereka udah dikasih gambaran tuh. Harusnya menurut saya ya, bahwa aurat perempuan tuh begini. Ya. Jadi ketika mereka sudah balik, mereka sudah bisa menutup auratnya. Karena perempuan itu kan sekujur badan ya Bu, kecuali apa Bu? Muka dengan 2 telapak tangan, ya kan gitu. Nah ini kan ulama besar dia, anak ulama besar ya kan. Bagaimana nih kontroversinya? Ya, kalau menurut saya barangkali orang tua mungkin sudah memberikan ajaran, tapi kembali kepada anak. Kalau sudah balik Pak, sebab kewajiban orang tua itu selesai kalau sudah sampai 3. Pertama ngelahirin, didik, nikahin, bebas sudah. Jadi kewajiban orang tua sudah bebas tuh. Artinya di dalam melahirkan, mendidik ini penting nih. Yang kedua nih, yang agak sulit di sini nih, prosesnya nih. Kalau mereka sudah nikah, berarti kewajiban orang tua sudah gugur. Istri tanggung jawabnya siapa? Suami. Istri salah, suami harus tanggung jawab tuh, bukan orang tua lagi. Ini harus diperhatikan. Nah, pun demikian ketika anak sudah mereka balik nih, berarti tanggung jawabnya sendiri. Nah, kalau barangkali orang tua bilang, "Nak, kamu harus berhijab ya. Kamu sudah waktunya sudah balik, harus berhijab." Anak itu menentang, tanggung jawabnya seperti itu. Memang berat Pak. Ketika itu, wah kontroversinya luar biasa. Ya.
Ya, kita sebut aja lah Mbak Najwa gitu kan. Itu kan kontroversinya luar biasa, Bu. Padahal kalau dia pakai jilbab cantik gitu kan, anak seorang ulama. Tapi kontroversinya apa? Itulah kembali. Ya. Kembali ini. Jadi kalau udah bicara masalah itu apakah kita ikutin? Ya, kalau fatwanya ya kemungkinan tadi itulah kembali kepada jati diri keluarga. Makanya dakwah itu sebelum ke orang lain, keluarga dulu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sampaikan dulu dakwah itu kepada keluarga, baru kepada orang lain. Ya, bagaimana kita mencontoh? Ya orang anak kayak gitu, bagaimana kita mencontoh kan gitu bahasanya. Nah, buat kita Pak De Trisno tentunya, kalau kita mau menyampaikan minimal keluarga kita dulu dah. Istri kita, anak-anak kita. Pokoknya mama kalau keluar pintu udah tutup aurat. Penting itu Pak. Ya, mama kalau udah keluar pintu rumah harus tertutup aurat. Atau anak perempuan kita yang udah besar, udah mumayyiz, udah balik. Nah, kalau kamu keluar pintu rumah, tutup aurat kamu. Kalau sudah dinasihati, mereka melanggar, itu udah urusan dosa masing-masing. Yang penting kita ngingetin, gitu Pak. Yang salah itu laki masa bodoh, perempuan ngablak bodoh amat. Padahal itu istrinya. Ya, bahkan pakai celananya kelihatan kemana-mana. Mohon naudzubillah min zalik. Mohon maaf ya, itu ini siapa? Bini si Brong. Wah. Kelihatan ini nih. Kalau pakai celananya apa namanya nih? Bujurnya. Kan pernah kelihatan kita gitu ya, ngeliat ya. Masya Allah, Bu, kelihatan di sininya nih. Ya kan, iman kuat tapi amin, nggak repot. Imin, bukan amin apa aja. Imin. Ya. Jadi Pak De, bagaimana pendapat saya? Saya tidak menyalahkan orang tuanya. Mungkin, ya, mungkin itulah kembali kepada jati diri kita sebagai orang tua kepada anak. Ya, dia udah banyak fatwanya, udah banyak tulisannya. Ya, kalau memang baik kita ambil. Tapi saya yakin beliau sudah memberikan arahan. Tinggal kembali kepada anaknya. Makanya saya bilang tadi kalau anak sudah mumayyiz, sudah bebas dosa orang tua dari tanggung jawab anak itu. Dia melakukan apa, dosa sendiri, tanggung jawab sendiri. Ya, nah itu loh. Makanya apa kita ikutin? Sementara ini kita melihat yang baiknya saya. Ketika mereka memberikan gambaran, mereka seorang yang hafil Quran, ya, tapi karakternya seperti itu, ya itulah. Ya, jangankan ulama, ya, istrinya anaknya Nabi aja kan begitu banyak. Nabi Nuh anaknya murtad gitu kan, Kan'an dari dulu ya udah ada takdirnya. Nah, tinggal bagaimana upaya, seolah-olah kan cemooh ya Pak, kalau seorang ustadz anaknya rampok, seorang ustadz anaknya pemabok kan jadi aib ya. Nah, makanya tadi itu ilmu agama diterapkan ya, ilmu agama disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, jadi insya Allah kalau udah ada bentengan ulama ilmu agama, minimal dia memegang brandy juga, dia memegang topi jingseng juga, mikir 2 kali, nggak jadi gitu ya. Atau dia mau madat, dia mau nyabu, dia mikir 1000 kali, ya, karena udah ada pegangan ilmu. Begitu Pak De ya, mungkin tambah saya seperti itu, ya, semua kita juga tahu lah memaknainya bagaimana. Tapi saya yakin yang namanya seorang Quraisy Shihab itu pasti sudah memberikan fatwa kepada anak-anak ya, kemungkinan, tapi tinggal hidayah yang bicara ya itu. Nah, lagi-lagi sekarang lagi ngetren lagi nih ya, mohon maaf kemarin apa bener apa enggak isunya itu si Raffi Ahmad ya yang mau legalkan judi online, bener nggak kemarin? Bener nggak sih? Ada informasi nggak sih? Dia membuka yang judi online terbesar di Asia dengan siapa tuh? Rudi apa gitu namanya? Rudi Salim ya? Rudi Salim tuh. Coba Pak cari informasi, benar apa enggak itu? Sekarang udah edan lagi aja tuh artis tuh. Ya Allah, udah begitu kaya masih mau judi online juga. Dia dapat informasi tuh, apa benar apa enggak? Ya, jadi Raffi Ahmad ini yang sultan, ya disebut sultan kan dia. Raffi Ahmad lagi membuka itu, Masya Allah. Ini kan juga jadi ancaman Pak, ya. Udah tahu hukum tapi tadi tuh, ya
kesesatan terus ada. Kembali pertanyaan Pak Ade Tisno, jadi seperti itu Pak Ade, ya. Jadi kalau Pak Ade membicarakan, wah dia seorang ulama, ya sudah, kita ikutin fatwanya yang betul. Tapi ketika menyimpang, kita pun nggak boleh taat, Pak. Makanya ada anggapan begini, la ta'ata fi makhlukin fi ma'syiatin khaliq. Kalian tidak boleh ikut taat kepada manusia selama orang itu menyuruh bermaksiat, menyuruh menyekutukan Allah, itu boleh kita nggak taat. Hatta ummuka wa abuka, walaupun itu orang tua kita. Contoh Pak Guru Pak Kang Sona, kata orang tuanya, Kang Sona udah keluar dari Islam, ngapain di Islam, nggak usah sholat, nggak usah zakat, itu boleh tak tentang, walaupun itu orang tua kita. Itu kita boleh berantem Pak, walaupun itu orang tua kita. Jadi nggak boleh taat kepada makhluk ketika makhluk itu menyuruh bermaksiat, menyuruh keluar dari kebaikan kepada Allah. Boleh kita lawan. Kayak tadi, Sona, lu udah harus keluar dari Islam, kata orang tuanya. Lu nggak usah ibadah lagi. Di situ kita harus mempertahankan akidah, Pak. Boleh kita lawan tuh. Hatta itu orang tua kita. Bukan songong, itu ajaran Rasul, Pak. Ya. Nah, kalau orang tua ada yang mohon maaf, nauzubillah min zalik. Nah, nggak makan. Nah, kita lapar, udah jual diri. Wah, ini bahaya. Mohon maaf, Pak. Ya, gara-gara ekonomi, gara-gara apa? Jadi orang tua menyengsarakan, anak dijual, anak digadein sama si RT. Ya, anak perawan digade-gadein. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Pasang tarif. Ya, 1 jam 200.000. Ya. Ya saya juga nafsu 200.000 sejam. Tetapi kan nauzubillah min zalik, Pak, ya. Nah, saat itulah. Jadi kita boleh taat kepada manusia hatta orang tua selama itu baik mengajarkannya. Tapi kalau udah nggak baik, walaupun dia guru, mohon maaf, dia guru, tapi ngajar sesat, jangan ikutin. Ya, dia guru, kata saya, Lek, ntar lu pulang nyolong ya di rumahnya guru Cacan, lu ambil sendalnya. Walaupun saya guru dia umpama, tetap wajib jangan diikutin. Ya, jangan. Ya, jangan mentang-mentang dia guru, dia udah pinter, apa yang dikatakan dia ikutin. Jangan juga, Pak. Ingat-ingat dulu. Ya, kalau saya bilang, "Bro, malam Senin kita dugem, Bang. Yuk, jalan-jalan, kita mainin cewek aja lah, banyak-banyakin cewek." Ya, udah nggak benar saya ngajak, jangan ikut. Udah Allah jaga keilmuannya. Jadi itu Pak De. Jadi kalau ada seperti itu ya kita tinggal melihat bagaimana penerapannya, bagaimana apa tanggapan kita. Yang penting kita berbaik sangka saja, ya, bahwa insya Allah tuh ulama udah ngajarin anaknya, pastinya lah, ya. Tapi tinggal hidayah kepada Allah. Baik, ada lagi Pak pertanyaannya? Ya Kak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Kalau doa itu nanti bisa membantu mengubah takdir. Nah, kira-kira takdir seperti apa yang bisa dibantu diubah dengan doa itu pertama. Berubah, baik. Kemudian yang kedua, kalau apakah doa orang tua terhadap anak itu bisa membantu mengubah takdir anak tersebut? Ya. Makanya kan seringkali kalau misalnya kita sering marah kepada anak kan sangat dianjurkan berhati-hati sekali dalam berkata. Ya. Dan sampai berkata buruk, takutnya nauzubillah jelek terjadi kejadian buruk dalam anak tersebut. Baik. Kira-kira gitu. Baik, makasih Bapak. Siapa namanya lupa? Pak Iwan. Yang pertama, takdir yang bisa dirubah. Yang pertama apa? Masalah rezeki. Itu harus dicari. Walaupun Allah tadi sudah menentukan apa? Fama razku, sudah Allah tentukan rezekinya. Tapi itu harus dirubah. Harus ada usaha kita. Satu, ya. Jadi rezeki itu harus kita ada usaha, harus ada gerakan. Allah nggak lantas menurunkan apa Pak? Menurunkan air. Ini harus ada usaha nih. Saya nggak mungkin bisa minum ini kalau nggak ada orang yang usahain. Kayak tadi, saya diam aja pengen minum, nggak ada yang bawain, susah. Atau saya nggak ngambil, nggak bisa. Rezeki pertama, ya. Yang kedua apa? Jodoh. Ya, jodoh harus diusahakan. Walaupun udah takdir Allah, sudah ajal musamma, mudah. Ini Kang Sona jodohnya si Perti, nanti kawinnya. Tapi harus ada usaha. Jodoh nih. Ya, nah ini yang harus diusahakan. Terus juga ada cara Pak, misalkan tadi katanya sudah tetapkan anaknya laki atau perempuan. Nah diajarkan ulama kan ya, kalau kita mau punya anak perempuan ketika mau bersenggama dengan istri, caranya ini, ada usaha tuh.
Iya ada usaha Pak. Kata Pak RW, gue pengen punya anak laki nih. Gue baca kalau mau jadi anak laki naiknya dari sebelah sini, turun dari sebelah sini, goyang harus begini. Nah itu cara penting kan, walaupun udah Allah tentukan apa, zakaru wa unsa, walaupun laki-laki ataupun perempuan, tapi ada usaha ya kan begitu Pak. Diajarkan kalau kita mau dapat laki-laki begini, Pak Guru Cacat apal tuh, nah begini, tanya sama dia mau perempuan begini, tahu dia gitu. Iyalah ya, kalau mau punya anak ya cantik perempuan harus begini, ada tuh, itu apa, ikhtiar. Nah itu boleh dilakukan. Nah kalau yang tidak boleh, yang nggak bisa dirubah adalah azal, umur, nggak bisa diusahakan, nggak bisa dirubah. Azal, umur nggak bisa dirubah ya. Nah, kalau rezeki wajib dicari ya, dirubah oleh kita. Terus juga apa namanya, ketetapan tadi itu kita bisa usaha. Tapi yang paling wabqa, yang paling abadi, nggak bisa dirubah umur, ajal, nggak ada bisa yang hatta, walaupun dia seorang yang pintar dalam ilmu kesehatan, tapi nggak bisa merubah. Satu ya Pak Ridwan. Yang kedua, apakah doa orang tua bisa merubah? Bisa. Makanya doa orang tua itu kan yang tidak akan pernah terhijab, doa orang tua kepada anak, apalagi doa ibu kepada anak. Terutama ibu kepada anak doain, itu nggak akan ada hijab. Nah makanya kita ketika kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana, sebut namanya. Ketika kita doa, ya Allah, anak saya Ahmad Fauzan bin Sona, ya Allah bukakan pintu rezekinya, cerdaskan otaknya, dia lagi belajar jadi anak yang soleh, kelak jadi anak yang memimpin, yang baik, yang percaya, yang sidik, amanah. Minta sama Allah, disebut Pak doanya. Jadi gitu. Jadi ketika doa anak sebut, misalkan Bapak punya anak yang pertama usia sekian lagi kuliah, waruhi wa jasadihi, ruhnya dan jasadnya sebut Anita binti Bapak, ya Allah lagi kuliah, biar cepat, biar selesai, ya nggak ada halangan. Nah itu doa orang tua pun menyertai. Makanya jangan sembarangan untuk doain orang anak ya, jangan sekate-kate kalau orang Betawi, jangan serampahnya ya, nanti anak itu menyebabkan doa. Sebab doa yang nggak ada hijabnya adalah doa orang tua kepada anak, apalagi ketika anak itu sedang naum, sedang tidur. Anak sedang tidur nih Pak, kita orang tua bangun, kita doain di situ, itu nggak ada akan hijab dari Allah. Ibu bangun, bapak bangun tengah malam, anak lagi pada tidur, ya Allah anak saya biar sehat semua, anak saya, itu akan dihijab. Tidak ada hijab dari Allah, akan dikabul. Itu yakin Pak ya Pak ya. Itu bukan saya yang ngomong, Nabi ya. Ketika Nabi ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana doa orang tua, kata Nabi, makbulan, diterima oleh Allah doa orang tua. Makanya kita orang tua doanya kepada anak yang baik-baik lah ya, pastilah nggak ada yang jelek-jelek. Nah terus juga hati-hati ketika kita mau berdoa. Adakah doa khusus? Ya ada tadi itu. Di antaranya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebaik-baik pandangan. Anak kita biar orang itu seneng melihatnya. Oh, anaknya akhlaknya baik. Oh, anaknya rajin. Berarti orang lihat dari mata. Qurrata a'yun, sebaik-baik pandangan orang melihat. Nah, itu juga termasuk doa yang diajarkan ya. Atau tadi baca Allahumma ij'alna atau Allahumma ij'alni wa auladi, sebut Aminah, Faraz, siapa sebut namanya doain. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya punya anak 5, si A, si B, si C. Ya Allah semua minta aja. Ya, sama kayak saya Pak, Bu. Nah, ini saya bukan lagi takabur ya. Ketika ada kesempatan saya baca Quran, saya niatin li qiraatil Quran li khususan li jasadihi wa ruhi. Saya sebut nama anak saya. Karena kenapa? Al-Quran yang kita baca itu akan bisa memberikan cahaya. Walaupun anak itu nggak baca, walaupun orang tua itu nggak baca, tapi ketika kita niatin Al-Quran yang kita baca buat si ini, bin ini,
si ini, bin ini, itu akan mendapat ganjaran, Pak. Makanya kalau lagi baca Quran jangan pelit. Saya baca Quran niat buat diri saya, Abdul Fattah bin Haji Muradi. Saya niat buat istri saya, Lili Malia bin Tauhid Tarmiji. Saya niat buat anak saya, Ahmad Nabil. Saya niat anak saya buat Tuhan. Sampai, Pak. Jadi gitu, jangan pelit. Ya, jadi kita bacain tawasulin. Makanya boleh kita sebut ruhihi atau ruhiha, wajasadiha atau wajasadihi. Sebut boleh. Pak Guru Cacan niat ila ruhi wajasadihi. Ruhihi siapa nama putranya, wajasadihi sebutin. Itu boleh. Bukan orang mati doang. Ya kalau mati kan cuma ruhinya doang, ila ruhi bukan jasadinya. Tapi kalau yang masih hidup, ila ruhi wajasadihi boleh. Itu ya Pak. Jadi insya Allah makanya doa orang tua tidak akan pernah terhijab. Apalagi tadi saya disampaikan oleh Nabi, ketika anak lagi tidur kita bangun, kita angkat tangan doa. Anak-anak kita pada tidur kita doa, atau istri kita lagi tidur kita doa. Ya Allah, semuanya kita minta rezekinya biar gampang. Itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Bu? Cukup Bu? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah buat kita semua dan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alayya nahya wa alayna wa alayha numazu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin. Ya Allah maghfir lana dhunubana wa liwalidayka kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu qabul. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.